Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1558 sampai tahun 1560. Bab 1558 Real Spirit Map. Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke Wang Yugu. Pertempuran tadi terlalu dinamis, menyebabkan para biarawan di lembah panik. Selin Hua memanggil beberapa biksu di periode konsolidasi Pilvalih yang terlupakan, dan memerintahkan mereka untuk menenangkan kepanikan para biarawan di lembah. Ketika mereka tiba di loteng di halaman, Landen Sen dan Selin Hua duduk mengelilingi meja giok putih, wajah mereka kusam. Oke Landen Sen, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Tangan Selin Hua yang ramping menopang dagunya, melirik Landen Sen, mengerutkan kening. Landen Sen dengan malas berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, saya meninggalkan tempat yang dingin di utara. Tujuannya datang ke Tanah Liang Utara pada awalnya untuk mencari Lei Sen. Sekarang setelah dia menemukan Lei Sen, tujuan Landen Sen telah tercapai, dan tidak ada artinya tinggal di Tanah Liang Utara. Lalu apa yang harus aku lakukan? Selin Hua berkata dengan tertekan. Tentu saja pergi bersamaku. Selin Hua, tidak bisakah kamu melepaskan gelar pemimpin bandit wanita ini? Landen Sen tersenyum. Engah. Selin Hua hampir tidak memuntahkan darah tuanya, dia menatap Landen Sen dengan tajam, dan berkata dengan malu, jangan meremehkan orang, kamu adalah pemimpin bandit. Tentu saja gadis ini bisa meninggalkan lembah Wangyu, tapi aku harus menunggu sampai aku menyelesaikannya. Masalah. Baiklah, berapa lama Anda akan makan? Tanya Landen Sen. Beberapa hari lagi, Selin Hua berkata dengan tegas. Sebenarnya, yang dia bicarakan adalah membubarkan lembah lupa dan mengatur tempat untuk semua orang. Meskipun Selin Hua memiliki temperamen yang berapi-api, dia masih peduli dengan bangsanya sendiri dan bawahannya. Landen Sen sedikit mengangguk, meninggalkan tanah dingin di utara dan tiba di Yunjian Beilu, aku masih punya beberapa hal untuk diatasi. Mungkin butuh waktu, tapi itu tidak akan lama. Tidak masalah. Selin Hua menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya, Landen Sen, melihat kepercayaan dirimu, apakah kamu memiliki tempat yang baik untuk pergi? Bukan tempat yang bagus, tapi aku hanya bisa pergi ke sana. Landen Sen menghela nafas, dan kemudian berbicara tentang hubungan antara dirinya dan permaisuri iblis dari benua angin besar. Mengetahui bahwa Seira adalah putri dari permaisuri iblis dari benua badai, Selin Hua juga terkejut, tidak mengira bahwa banyak hal telah terjadi pada Landen Sen di benua badai. Selin Hua harus mengagumi Landen Sen. Permaisuri iblis tahu bahwa Seira diambil oleh Landen Sen sebagai makhluk roh, dan tidak membunuhnya. Namun, sungguh aneh untuk terus membiarkan Seira menjadi binatang rohnya. Dia terlalu malas untuk bertanya terlalu banyak. Jika itu adalah benua badai, aku bisa menjamin keselamatanmu dan aku. Dengan Ratu Iblis dan Ratu Klan Feiluan, keluarga kerajaan benua Tianshui tidak akan pernah melangkah ke hutan 10.000 monster, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Dengan cara ini, keselamatan memang bukan masalah, tetapi Landen Sen ingin berutang budi pada Sang Ratu Iblis. Ini baik. Mata indah Selin Hua bersinar dengan sedikit kemegahan. Lingkungan kultivasi benua angin jauh lebih baik daripada angin dingin utara, dan tidak ada perang. Selama aman, itu adalah tempat yang baik untuk pergi. Landen Sen, kamu yang menyebabkan bencana ini, dan gadis ini tidak berutang budi padamu. Selin Hua terbatuk. Maaf. Landen Sen menunjukkan sedikit rasa malu. Selin Hua mengerutkan kening dan berkata, jangan terlalu gugup, gadis ini tidak menyalahkanmu. Setelah ragu-ragu sebentar, Selin Hua berkata lagi, Landen Sen, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apakah Anda tahu mengapa saya pergi untuk mencuri rumah harta milik Raja Guntur Angin Guntur? Kenapa? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Selin Hua mengambil napas dalam-dalam dan menjelaskan seluk-beluk peta harta karun kepada Landen Sen secara rinci. Jika itu orang lain, dia pasti akan tutup mulut, tapi dia mempercayai Landen Sen 100%. Meskipun pria ini tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, bagaimanapun juga, dia dalam masalah bersama. Ngomong-ngomong, masalah Baotu tidak bisa dilakukan sendiri, jadi lebih baik berbagi dengan Landen Sen. Selin Hua pertama kali mengetahui tentang peta harta karun dari Liu Tianqi, dan peta harta karun yang mencatat harta rahasia pertama dari benua Tianshui sebagian besar berada di rumah harta karun Raja Guntur Angin Guntur. Pada saat itu, Liu Tianqi membuat janji untuk bertindak dengan Selin Hua, ia bertanggung jawab untuk mengeluarkan Raja Guntur Angin Guntur, dan Selin Hua bertanggung jawab untuk mencuri harta karun itu. Liu Tianqi sebenarnya bisa mengalahkan Raja Guntur Angin Guntur, tetapi kekuatan magis alami klan Lei Jiao sangat luar biasa, mereka disebut Guntur Ledakan. Oleh karena itu, Liu Tianqi mundur ke tempat kedua, dan tidak ingin mendorong Lei Jiao untuk mendapatkan peta harta karun terlebih dahulu.
Siapa yang tahu bahwa Selin Hua telah mengadu domba dia, dan menyelinap ke istana guntur laut 10.000 iblis beberapa hari yang lalu, dan sementara Raja Iblis Feng Lei mundur, ia berhasil mencuri peta harta karun di rumah harta. Lalu peta harta karun masih ada di tanganmu sekarang? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan sedikit minat. Karena harta karun yang dicatat dalam peta harta karun memiliki judul, Harta Rahasia Pertama Benua Tiansui, itu pasti luar biasa. Ya, ini dia. Cincin penyimpanan di tangan Selin Hua menyala, mengeluarkan sebuah lukisan kuno, dan meletakkannya di atas meja. Landen Sen melihatnya dengan penuh minat, dan ada ukiran pada lukisan kuno ini yang disebut gambar spiritual sejati. Lukisan itu penuh dengan tinta dan warna, dan menguraikan pola-pola seperti roh-roh sejati yang hidup, seperti langit Phoenix yang terbang selama 9 hari, kunpeng surga, rok bersayap emas, luan hijau, dan merak 5 warna. Meskipun itu disebut peta roh sejati, roh-roh sejati dalam lukisan itu semuanya adalah roh terbang. Lukisan itu sangat indah, yang bisa disebut sikat ajaib, dan semangat sejati dalam lukisan itu tampaknya bisa bergerak, sedikit ajaib. Ketika Feng Lei di Menking mendapatkan lukisan kuno ini, dia tidak tahu itu adalah peta harta karun. Tapi Raja Iblis Feng Lei cukup terpesona oleh ukiran lukisan kuno. Melihat pengerjaan indah dari lukisan ini, dia sangat menyukainya, jadi dia menggantungnya di posisi paling mencolok di rumah harta karun Istana 10,000 Demons. Ketika Selin Hua mencuri lukisan kuno, kecuali untuk gaun merah yang dihancurkan oleh cermin api hijau di awal, prosesnya sangat mudah, dan lukisan kuno yang mencolok dengan mudah diambil. Landen Sen melirik bolak-balik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa rahasia dalam lukisan kuno ini? Bagaimana membuat peta harta karun muncul? Selin Hua berkata, saya juga belum mencobanya. Mendengarkan Liu Tianqi, Anda hanya perlu menyuntikkan kekuatan spiritual air yang sangat murni ke dalam lukisan kuno untuk membuat peta harta karun muncul, dan untuk melakukan ini, Anda perlu mengolahnya di periode Yuan Ying. Biarawan. Tidak ada banyak pembudidaya Naschen Soul di tempat sejuk utara ini, dan di antara 5 elemen akar spiritual, para biksu dari Suilingen jarang terjadi. Naschen Soul Suilingen pembudidaya bahkan lebih jarang. Bahkan seluruh benua Yunjian mungkin tidak dapat menemukan beberapa. Sendiri. Mata Landen Sen menyala. Dia memiliki cincin tulang 9 warna berbasis air, dan akar roh air juga ada di Yuan Ying, yang kebetulan berguna. Biarkan aku mencobanya. Landen Sen memejamkan mata, dan 6 cincin tulang 9 warna di tangannya menunjukkan cahaya redup. Dia mengubah akar jiwa di jiwa baru lahir menjadi akar jiwa air, dan membiarkan potensi dari 5 akar subspiritual lainnya diberkati di akar jiwa air. Titik potensial dari akar jiwa air naik menjadi 65, dan akar spiritual dari biksu jiwa-jiwa biasa umumnya serupa. Inilah titik potensial ini. Begitu dia mengulurkan tangan kanannya, kekuatan spiritual atribut air murni menyembur keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi cahaya biru redup dan menuangkan ke peta spiritual sejati. Mata indah Selin Hua terbuka lebar, wajahnya yang cantik bingung, mengatakan bahwa Landen Sen bukan biksu Yuan Lingen, bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan spiritual air murni seperti itu? Om. Lukisan kuno Zenlingtu benar-benar bereaksi, tiba-tiba cahaya putih menyilaukan muncul dari meja batu giok. Bab 1559 Sky Palace. Pola asli roh asli dalam lukisan itu juga telah diubah, dan itu telah menjadi seutas benang emas, yang berputar dan berputar dalam lukisan itu. Sutra emas secara bertahap membuat pola misterius, peta roh asli yang asli benar-benar mengubah penampilannya, berubah menjadi istana mengambang, dan awan dan gunung juga digambarkan di bawah ini. Ini. Apakah ini peta? Landen Sen sedikit mengernyit, merasa sedikit aneh. Istana terapung. Mata Selin Hua melebar, juga tak bisa dipercaya. Menurut Liu Tianqi, lukisan kuno ini mencatat lokasi peta harta karun, tetapi peta itu menggambarkan sebuah istana yang mengambang di udara. Lukisan itu sangat indah dan seperti manusia. Istana itu sangat luar biasa, menjulang tinggi di atas awan sekolah menengah, megah dan megah, dengan radius ribuan mil. Saya belum pernah mendengar ada istana yang berdiri di langit. Mungkin ini bukan peta sama sekali, tetapi lukisan kuno. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Selin Hua berpikir sejenak dan mengerutkan kening, lukisan kuno ini persis sama dengan apa yang dikatakan Liu Tianqi. Karena dapat diungkapkan dengan kekuatan spiritual air, itu berarti itu harus menjadi hal yang nyata. Mungkin ini bukan peta intuitif, mungkin ada sesuatu yang misterius. Mendengar ini, Landen Sen terus melihat lukisan kuno ini setelah perubahan. Istana dalam lukisan kuno sepertinya semacam sekte budidaya. Benar saja, ia memperhatikan 3 karakter kecil, Istana Tianxing, yang terukir di sudut kiri bawah lukisan kuno. Istana Bintang Langit. Landen Sen membacanya diam-diam di dalam hatinya, membenarkan bahwa dia tidak ingat nama sekolah ini. Di zaman kuno, mungkin tidak ada sekte Siuxian yang berdiri di udara, Selin Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Meski begitu, sama sekali tidak perlu bagi para biarawan kuno untuk melakukan ini. Landen Sen masih merasa itu tidak mungkin.
Bangunan istana dengan radius ribuan mil melayang di udara. Berapa banyak daya yang dibutuhkan untuk mempertahankan istana sebesar itu di kehampaan tanpa jatuh? Mungkin memang ada formasi yang menantang langit yang bisa melakukan ini, tetapi tidak masuk akal untuk melakukannya. Sebagian besar sekte budidaya biasa benar-benar membangun sekte di gunung yang lebih tinggi atau di puncak gunung sebanyak mungkin, sehingga aura 5 elemen akan lebih terkonsentrasi. Tetapi jika dibangun di udara, itu agak membingungkan, tidak? Semakin tinggi-tinggi 5 elemen, semakin kaya aura, sebaliknya, semakin tinggi-tinggi 5 elemen akan lebih tipis. Produksi 5 elemen aura harus melekat pada vena spiritual di bawah tanah. Dapat dibayangkan sebagai uap air yang terjadi dari bawah ke atas. Di puncak gunung, aura 5 elemen adalah yang paling melimpah. Namun, di puncak gunung, terlalu jauh tinggi di langit, sebagai gantinya, karena 5 elemen kekuatan spiritual, itu akan tersebar ke udara, menghasilkan energi spiritual yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, Landen Sen merasa bahwa bahkan jika para biksu kuno benar-benar memiliki kemampuan magis semacam itu, mustahil untuk membangun istana di langit. Itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Bayangkan jika Sekte Siuxian terapung diserang oleh musuh asing, setelah formasi besar yang mempertahankan istana terapung dikalahkan, hasilnya adalah bahwa semuanya akan jatuh langsung dari udara dan tidak menjadi apa-apa. Selama para biksu kuno tidak mati otak, mereka seharusnya tidak mendesain istana Zongmen yang mengambang, paling-paling itu terlihat cantik, tetapi sangat hambar. Selin Hua masih bersikeras, pada awalnya, lukisan kuno ini menyebabkan badai berdarah di benua Tianshui. Jelas bukan tanpa dasar. Mungkin ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Mari kita pelajari dengan cermat. Ini baik. Landen Sen mengangguk. Keduanya mulai melihat peta dengan cermat dan berdiskusi sambil belajar. Dalam lukisan-lukisan kuno, selain dari istana, topografi gunung-gunung juga digambarkan secara samar-samar di bawah awan. Landen Sen mengingat topografi pegunungan dalam benaknya, mungkin ini adalah terobosan. Liu Tianqi sebelumnya memberitahu Selin Hua bahwa peta harta karun mencatat lokasi harta rahasia pertama di benua Tianshui. Karena ini adalah harta rahasia benua Tianshui, 80% lokasi juga di benua Tianshui, tetapi karena Landen Sen maupun Selin Hua tidak memiliki peta benua Tianshui, mereka untuk sementara tidak dapat memulai. Setelah belajar dengan dua mata untuk sementara waktu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Mungkin tidak mudah untuk menemukan lokasi harta karun. Landen Sen samar-samar merasa bahwa peta harta karun ini mungkin semacam kunci. Selin Hua, mengapa kamu ingin memberitahuku tentang Baotu? Landen Sen bertanya dengan curiga. Wajah cantik Selin Hua sedikit tidak wajar, dan ia bersenandung lembut, gadis ini memiliki kekuatan yang terbatas sendirian. Tidak bisakah Anda ingin mendapatkan pasangan untuk berburu harta karun dengan saya? Landen Sen hanya berterima kasih kepada gadis ini karena memberi Anda kesempatan ini. Ketika dia mengatakan itu, Selin Hua tidak benar-benar berpikir terlalu banyak, dia hanya sangat mempercayai Landen Sen, dan merasa bahwa selama dia mengikuti Landen Sen, dia tidak akan menderita. Bahkan dalam menghadapi beberapa masalah, Selin Hua masih bersedia berkeliaran dengan Landen Sen, dan bahkan samar-samar mengharapkan perasaan ini di hatinya. Oke, bagus, tapi ingin mendapatkan harta sementara tidak ada pertanyaan, sekarang pergi ke Tianshui kontinen adalah tindakan mencari kematian. Selin Hua, Anda harus menyelesaikan bisnis Anda terlebih dahulu, kata Landen Sen malas. Faktanya, Landen Sen tidak terlalu tertarik dengan perburuan harta karun di pikirannya. Pada Limbao kuno, dia memiliki payung mutiara Hunyuan, tetapi dia tidak memiliki pemurnian, dan ada dua harta karun sudo berharga, Bingposan dan Kiksuankin. Bahkan jika dia mengambil keberuntungan yang menyebalkan dari tingkat yang menantang surga dan benar-benar bisa mendapatkan harta roh prasejarah yang asli, akan membutuhkan banyak waktu untuk memperbaikinya. Dengan waktu dan energi ini, Landen Sen merasa bahwa dia mungkin juga mencari cincin tulang 9 warna. Setelah semua, cincin tulang 9 warna bisa meningkatkan tingkat budidaya, dan itu juga salah satu bahan yang diperlukan untuk melakukan teknik kebangkitan. Selin Hua meringkuk bibirnya, entah bagaimana dia berbagi rahasia yang penting, pria ini sepertinya tidak terlalu menghargai dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit tertekan. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Selin Hua berkata, beri aku 3 hari, dan dalam 3 hari kita akan meninggalkan tanah Liang Utara. Ini baik. Landen Sen mengangguk, dan dia relatif mudah untuk bertindak dengan Selin Hua, karena wanita ini tidak pernah menyebabkan masalah pada dirinya sendiri. Sebaliknya, saya telah menyebabkan banyak masalah pada Selin Hua sebelumnya, dan saya agak malu untuk memikirkannya. Setelah mengobrol sebentar, Selin Hua mengatur tempat bagi Landen Sen untuk beristirahat, rumah batu giok di dekat loteng. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Selin Hua, Landen Sen menutup matanya dan beristirahat di rumah batu. Setelah berkelahi dengan Lei Guangmon dan Liu Tianqi satu demi satu, Landen Sen juga menghabiskan banyak energi spiritual dan langsung mulai bermeditasi dan pulih. Landen Sen sangat terganggu ketika dia berpikir bahwa lightsaber Lei Ze direnggut oleh Yuan Ying dari Liu Tianqi.
Ada cukup banyak tulang Lei Peng dan Yuyang Lei Jing di cincin penyimpanan Landen Sen untuk memperbaiki pedang cahaya Lei Ze. Tidak sulit baginya untuk memperbaiki 9 pedang cahaya Lei Ze, tetapi harganya hanya 1-2 tahun. Selain itu, Lei Ze Lightsaber yang baru disempurnakan harus dihangatkan kembali, tidak sekuat 9 yang hilang. Landen Sen sangat tertekan, dan 9 Lei Ze yang memisahkan lightsaber yang telah dirampok masih akan mencoba mengambilnya kembali. Sekarang dia ingin kembali ke benua angin besar lebih cepat. Landen Sen tidak punya waktu untuk memperbaiki lightsaber Lei Ze untuk saat ini. Meskipun ia tidak memiliki senjata ajaib dalam hidupnya dan tidak dapat menggunakan formasi pedang Jiuli, Landen Sen memiliki Kiksuankin dan Gunung Bingpo, dan kekuatan tempurnya tidak akan terlalu terpengaruh. Bab 1560 Very Helpful. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, Selin Hua benar-benar membubarkan Wang Yugu, menempatkan semua biksu yang mengikutinya sebelumnya, dan membagikan semua 5 elemen roh kristal padanya untuk para biksu Wang Yugu. Pembubaran lembah lupa mengguncang seluruh tanah liang utara, dan ada pendapat yang berbeda. Menurut rumor, Master Lembah Misterius Wang Yugu benar-benar meredam suaranya dari tanah dingin utara dan tidak pernah muncul lagi. Setelah melakukan hal-hal ini, Selin Hua tidak khawatir, dan langsung pergi ke rumah Jade untuk menemukan Landen Sen. Landen Sen, masalah gadis ini telah diselesaikan, kita bisa pergi dari sini, kata Selin Hua dengan acuh tak acuh. Yah, sebelum pergi ke tempat bersamaku dulu, Landen Sen berdiri dan berkata. Di mana? Guntur Laut 10.000 Demon Palace. Apa? Wajah cantik Selin Hua berubah warna. Aku masih punya sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Raja Guntur. Landen Sen mengerutkan kening. Selin Hua berseru, Landen Sen, kamu gila. Terlepas dari apa yang orang itu lakukan, jika dia mengetahui tentang berita Baotu, dia pasti akan didambakan. Landen Sen dengan tegas berkata, jangan khawatir, dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Selain itu, apa yang kamu takutkan denganku di sisiku? Masih tidak bekerja, aku tidak ingin melihatnya. Selin Hua menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan sikap tegas. Bagaimanapun, dia telah mencuri rumah harta milik Raja Iblis Feng Lei. Di mata Raja Iblis Feng Lei, dia adalah seorang pencuri, dan Selin Hua tidak bisa kehilangan wajah itu. Awalnya, peta harta karun itu direbut oleh Raja Guntur Angin Guntur, dan itu bukan miliknya. Kamu bukan pencuri. Landen Sen sedikit terdiam, setelah membujuk selama setengah jam, akhirnya dia meyakinkan Selin Hua. Dia telah mengatakan dengan Raja Setan Guntur sebelum itu jika dia berhasil mendapatkan Lei Sen, dia akan berteman lagi dengannya. Landen Sen tidak ingin melanggar janjinya. Membunuh Liu Tianqi sendiri dan mendapat masalah besar, membiarkan Raja Guntur Angin Guntur berada di Leihai mungkin akan menyakitinya, jadi lebih baik memberitahunya tentang ini. Setelah akhirnya mencapai konsensus dengan Selin Hua, keduanya siap untuk pergi. Berjalan keluar dari halaman, seluruh lembah Wangyu kosong, dan tidak ada biarawan yang bisa melihatnya. Landen Sen berubah menjadi postur Lei Peng, dan terbang jauh dari Forgotten Valley bersama Selin Hua. Sebelum pergi, Selin Hua dengan satu jari pincing Jue, menggunakan mantra api, langsung membakar Wang Yugu. Sekitar 2 jam kemudian, Landen Sen datang ke Leihai 10,000 Demon Palace dan melihat Feng Lei Demon King. Ruang parsial. 2 orang duduk di sekitar meja batu giok putih, dan 2 pelayan monster laut menyajikan anggur arwah buah roh. Saudara Sen, Anda belum memperkenalkan, siapa rekan Taois ini? Raja Iblis Lei tersenyum dan memandang Selin Hua, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah cantik Selin Hua kaku, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Landen Sen dengan tegas berkata, dia adalah temanku Selin Hua. Kau benar-benar menyinggung saudara Feng Lei, itu adalah temanku yang mencuri harta karunmu. Apa? Raja Iblis Feng Lei tercengang. Tubuh Selin Hua menggigil, dan dia memelototi Landen Sen dengan rasa malu dan geram, orang ini terlalu langsung, bukankah dia akan lebih bijaksana? Kakak Feng Lei, jangan bersemangat, tunggu aku menjelaskannya lagi. Landen Sen menjelaskan seluk-beluk masalah ini, dan berkata dengan suara yang dalam, Brother Feng Lei, teman saya mungkin telah menyinggung Anda, tapi tolong maafkan saya. Saya minta maaf untuk Anda. Raja Guntur Angin Guntur memiliki sedikit kebencian sekarang, tetapi setelah mendengar penjelasan tulus Landen Sen, kebenciannya juga dihilangkan. Dia tentu tahu bahwa dengan kekuatan Landen Sen, tidak sulit untuk bunuh diri. Tapi Landen Sen meminta maaf pada dirinya sendiri, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai teman. Bagi Feng Lei Raja Iblis, kesalahan bukanlah apa-apa, tetapi tulus jarang terjadi. Raja Iblis Feng Lei sangat tersentuh. Dia juga orang yang sangat setia, dan segera melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Sen tidak perlu seperti ini, dan sesama Hua Daois ini, semuanya sudah selesai, tidak perlu meminta maaf. Hal-hal di rumah harta awalnya saya menyambarnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih, Brother Feng Lei. Landen Sen tersenyum dan mengangguk, dan berkata, saya sudah mendapatkan Lei Sen. Saya bersedia membayar Brother Feng Lei sebagai kompensasi atas kerugian Anda.
Feng Lei Raja Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kakak Sen, kamu terlalu blak-blakan. Lei Sen tidak ada gunanya bagiku, dan tidak ada gunanya jika aku menginginkan hal ini. Dan saudara Sen, kamu menyelamatkan hidupku. Saya belum melunasi Anda, jadi jangan menyebutkan remunerasi, saudara yang bodoh akan malu. Ranah Siuxian selalu didasarkan pada kekuatan kultivasi. Raja Guntur Angin Guntur merasa bahwa Lenden Sen jauh lebih lemah, jadi dia langsung menyebut dirinya saudara yang bodoh, menunjukkan bahwa dia mengenali Lenden Sen sebagai kakak laki-lakinya. Terlalu sopan. Lenden Sen dalam suasana hati yang baik, dia benar-benar tidak memalingkan muka, tetapi Raja Guntur Angin Guntur layak persahabatan. Mata indah Selin Hua berkelebat, dan Raja Guntur Angin Guntur bangga, tidak sesulit yang dia pikirkan. Agar tidak terlalu malu, Selin Hua juga mengatakan beberapa kata permintaan maaf, dan Raja Guntur Angin Guntur melambaikan tangannya lagi, dan keluhan di hatinya telah menghilang. Brother Feng Lei, saya di sini hari ini, dan saya masih memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Lenden Sen menjelaskan masalah Liu Tianqi secara terperinci, dan berkata, saudara Feng Lei, Anda mengambil kembali harta itu, Liu Tianqi sudah tahu. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, keluarga kerajaan benua Tiansui mungkin mendatangi Anda untuk ini. Masalah ini. Raja Iblis Feng Lei mengerutkan kening, tanpa diduga melibatkan begitu banyak hal. Lenden Sen berkata dengan sungguh-sungguh, jadi Feng Lei, lebih baik bagimu untuk meninggalkan Lei Hai sesegera mungkin. Jangan beritahu aku, saudara Sen, aku benar-benar siap untuk meninggalkan Lei Hai. Meskipun lingkungan Lei Hai cocok untuk budidaya Thunder Monster Beast, setelah aku menembus peringkat ke-9, efeknya sudah tidak signifikan, dan tidak ada yang tersisa di sini. Artinya, selain itu binatang buas Lei Guang tidak mati, aku tidak nyaman di Lei Hai. Tetapi untuk sementara waktu, aku tidak bisa memikirkan tempat yang baik. Feng Lei Raja Iblis menghela nafas. Mata Lenden Sen berbinar dan berkata, saya bisa merekomendasikan tempat yang bagus. Raja Firefox, penguasa klan Sky Fox dari benua ledakan, adalah teman terbaik saya. Anda bisa pergi kepadanya dan saya akan memperkenalkannya. Brother Feng Lei, Anda adalah peringkat ke-9. Demon Cultivator, Daven Kontinen pasti tidak akan menolaknya. Lagi pula, aku kenal dengan Demon Empress. Hanya beberapa kata, mereka pasti akan membawamu masuk. Ini. Apakah ini benar? Raja Guntur Angin Guntur mengguncang seluruh tubuhnya, mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Hutan 10.000 setan di benua angin adalah tanah suci setan, yang sangat cocok untuk penanaman setan. Raja Guntur Angin Guntur telah lama terpesona. Jika dia bisa memasuki hutan 10.000 iblis, kecepatan kultivasinya setidaknya beberapa kali lipat dari Lei Hai. Lenden Sen tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Rekan Dao Hua ini dan saya akan pergi ke benua Dao Feng untuk berlindung dari sorotan. Anda bisa pergi bersama kami, dan kalian bertiga bisa mengurusnya. Ini sangat membantu, terima kasih Brother Sen. Raja Guntur Angin Guntur bersyukur dan membungkuk langsung kepada Lenden Sen. Tidak harus begitu, tolong cepat bangun. Lenden Sen buru-buru membantu Raja Guntur Angin Guntur. Selin Hua mengerutkan bibirnya ke samping, seolah-olah dia sedikit tidak bahagia. Dia hanya ingin sendirian dengan Lenden Sen. Sekarang tiba-tiba ada Raja Guntur Angin Guntur. Bukankah ini bola lampu?